perayaan Maulid. Begini, Maulid itu bentuknya satu atau banyak? Maulid itu tujuan atau sarana? Maulid itu ibadah tersendiri atau satu aktivitas yang dibuat untuk tujuan tertentu? Bentuknya tergantung bentuknya maulidnya. Karena ternyata maulid itu bentuknya nggak hanya satu, Pak. Kalau maulid bentuknya begini. Misalnya nih, ini kan kita kajian subuh nih, Pak. Nih kan? Kita tulis di sini memperingati kelahiran Nabi. Beda nggak dengan kajian subuh pada umumnya? Cuman temanya adalah mengenalkan tentang sosok Rasulullah. Beda nggak dengan kajian subuh biasa? Hah? Nggak beda kan? Maka kita ketika ngadakan maulid, maksudnya adalah orang mengenal sejarah Rasulullah. Isinya apa? Isinya ya kajian, isinya ya ceramah. Tapi sebelum ceramah ada misalnya pembacaan syair, sanjungan kepada Nabi, yaitu dia termasuk maslahah, bukan bid'ah. Kenapa? Karena acara itu dilakukan bukan sebagai ibadah tersendiri, tapi satu aktivitas yang dinilai ibadah karena di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan yang mengantarkan seseorang kepada ibadah. Tapi kalau maulid yang isinya adalah ritual tertentu, yang itu dinilai ibadah tersendiri, dianggap seperti sholat subuh, seperti sholat zuhur, seperti sholat 5 waktu. Orang kalau enggak melakukan dengan cara itu berarti dia Islamnya batal, atau kalau tidak melakukan itu berarti dia berdosa, atau kalau melakukan bentuk yang lain berarti enggak sah, maka itu termasuk kategori bid'ah. Kenapa? Karena kalau itu dinilai sebagai ibadah tersendiri, bukan sebagai sarana untuk mengenalkan sesuatu yang mengenalkan Rasulullah, itu beda hukumnya. Atau aktivitas dikatakan maulid tapi isinya joget-joget, isinya ini ya maksiat itu mau dibungkus pakai apapun ya tetap maksiat. Jadi kita tidak menilai maulid itu satu warna. Tergantung kontennya apa, keyakinan kita terhadap suatu itu apa. Ada seorang pakar hadis, Pak, profesor hadis dari Ummul Qura, namanya Syekh Syarif Hatim Auni, itu menyebutkan begini. Apa bedanya bid'ah dengan maslahah mursalah? Kalau satu aktivitas itu dinilai sebagai ibadah yang berdiri sendiri, contohnya bagaimana? Sholat subuh itu kan ibadah berdiri sendiri, itu bid'ah. Tapi kalau maslahah mursalah atau maslahah yang kita sebutkan tadi, sesuatu yang dia itu bukan ibadah tersendiri, tapi dia sebagai sarana untuk ibadah. Sarana untuk ibadah, paham maksudnya, Pak ya? Kayak tadi, kayak ceramah kita ini ibadah tersendiri atau ibadah dinilai ibadah karena dia sarana untuk sarana mewujudkan ibadah. Kita ini sarana, Pak. Kemudian yang kedua, kalau ibadah itu nggak bisa dicerna akal. Kalau bid'ah itu konteksnya sesuatu yang nggak bisa dicerna akal. Tapi kalau maslahah itu sesuatu yang bisa dicerna akal. Maksudnya bagaimana? Saya jelaskan. Kalau kita mengadakan maulid, isinya ceramah, mengenalkan Rasulullah, akhlak Rasulullah, pribadi Rasulullah, ditulis memperingati maulid Nabi. Bisa dicerna akal nggak antara sebab dan akibat? Bisa dicerna, Pak? Jamaahnya mendengarkan tentang perilaku Rasulullah, jadi semakin cinta sama Rasulullah. Sebabnya apa? Itu akibat. Sebabnya apa? Dijelaskan kepribadian agung Rasulullah.
Tapi seandainya begini Pak, kita baca satu bacaan, jamaahnya nggak paham, lalu diyakini Rasulullah itu hadir, bisa dicerna akal nggak? Antara sebab dan akibatnya. Nah, kita harus bedakan itu. Maka kalau kita mungkin di antara jamaah yang mengadakan maulid, maka letakkan sesuatu yang bisa dicerna akal. Antara apa? Sebab dan akibat. Yang nggak bisa dicerna akal contohnya apa? Kan ada itu keyakinan. Keyakinan kalau orang mengadakan maulid Nabi itu hadir. Buktinya apa? Jadi suatu ketika ada mengadakan maulid, dikasih apa itu Pak? Tepung atau pasir. Setelah dibuka katanya ada jejak-jejak. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin itu jejaknya Rasulullah? Itu kan hanya dugaan, nggak bisa akal kemudian. Kalau ditanya, itu siapa? Jejaknya siapa? Jejaknya jin kan bisa juga kalau memang ada. Atau sebelumnya direkayasa ada jejaknya. Nah, itu kan berarti nggak ada korelasi antara sebab dan akibat. Maka keyakinan yang semacam itu keyakinan yang bid'ah. Tapi kalau kita meyakini dengan maulid dijelaskan akhlak Rasulullah, orang jadi semakin dekat dengan Rasulullah, itu keyakinan yang bukan bid'ah. Kenapa? Sebab dan akibatnya masuk akal. Bisa dipahami? Jadi maka kita itu di dalam agama itu kita harus lihat tuh sebab akibatnya itu bisa dicerna akal atau enggak. Kalau bisa dicerna akal berarti maslahah. Kalau enggak bisa dicerna akal, kita kembalikan ada dasar perintah wahyunya enggak. Kalau enggak ya sudah, tinggalkan, lakukanlah yang lebih bisa diterima akal atau yang ada dasarnya. Sederhana kan Pak? Supaya apa? Muslim itu semakin produktif. Jadi pilih antara dua. Pertama ada dasarnya, kalau nggak ada dasarnya sesuatu yang bisa dicerna akal antara sebab dan akibat. Begitu jawaban sederhananya tentang masalah maulid. Jadi tidak satu warna, tergantung konten dan isinya, esensinya. Wallahu a'lam.